Tata cara reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk meningkatkan manfaat sumber daya pesisir atau laut dengan modifikasi wujud bentang alam. Maka pelaksanaan reklamasi berkaitan erat dengan dampak ekosistem dan dampak ekonomi. Kedua dampak itu berpengaruh kepada kehidupan masyarakat pesisir agar semakin membaik atau memburuk. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif reklamasi? Perencanaan reklamasi adalah jawabannya. Perencanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk menjawab 1. Apakah rencana reklamasi aman untuk dilaksanakan? 2. Apakah rencana reklamasi dapat dilakukan menurut aturan? 3. Apakah rencana reklamasi memiliki dampak negatif bagi sumber daya yang sedang digunakan pihak lain? 4. Apakah rencana reklamasi memberi manfaat yang lebih besar? Perencanaan reklamasi meliputi penentuan lokasi yang meliputi lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi, penyusunan rencana induk, penyusunan studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail. Untuk menentukan lokasi reklamasi, maka pastikan sesuai dengan rencana tata ruang dan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi. Aspek teknis yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi reklamasi mencakup kondisi hidrooceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik. Aspek lingkungan hidup yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi reklamasi adalah komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak reklamasi. Aspek sosial ekonomi dipertimbangkan dalam menentukan lokasi reklamasi untuk memastikan komponen sosial ekonomi yang terdampak reklamasi. Setelah dilakukan penentuan lokasi, maka disusunlah rencana induk reklamasi yang memuat paling sedikit rencana peruntukan lahan reklamasi, kebutuhan fasilitas, tahapan pembangunan, dan rencana pengembangan jangka waktu pelaksanaan. Rencana induk tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen studi kelayakan teknis, ekonomi finansial, dan lingkungan hidup, serta dokumen rencana detail reklamasi yang menggambarkan teknik reklamasi. Secara umum, reklamasi dapat dilakukan dengan metode pengurukan atau pengeringan. Reklamasi dengan metode pengurukan dimulai dengan pembangunan tanggul, pemasangan slate screen, penebaran material, perataan lahan, pematangan lahan, dan penimbunan tanah lapisan terakhir. Pembangunan tanggul berfungsi sebagai batas luar lahan reklamasi dan mengendalikan kekeruhan. Bahan tanggul dapat berasal dari material tanah, batu, dan lapisan luar. Slate screen berfungsi untuk mengendalikan kekeruhan perairan di sekitar lokasi reklamasi yang terjadi akibat suspensi sedimen dan padatan selama pengerukan atau pengisian material. Penebaran material dapat dilakukan dengan metode hydraulic fill atau menggunakan pipa untuk mengurangi pencemaran akibat tumpahan material. Perataan, pematangan lahan, dan penimbunan tanah lapisan terakhir dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penurunan tanah, likuifaksi, dan lahan longsor. Reklamasi dengan metode pengeringan dilakukan dengan membangun tanggul kedap air terlebih dahulu, kemudian membangun jaringan drainase, memompa air keluar dari lahan reklamasi, dan memperbaiki kestabilan tanah dasar. Pemberi izin wajib melakukan monitoring dengan evaluasi selama pelaksanaan reklamasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan reklamasi dengan realisasi pelaksanaan reklamasi, sehingga dampak negatif dapat dihindari. Aspek penting yang perlu dilakukan monitoring diantaranya adalah kesesuaian titik koordinat pelaksanaan reklamasi dengan yang tercantum dalam izin, keberadaan alat pemantau tanah, dan kualitas lingkungan hidup sesuai dokumen pemantauan lingkungan hidup. Pedoman penyusunan proposal, rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi dapat dilihat pada ketentuan perundang-undangan sebagai antisipasi terhadap permasalahan sosial, relokasi, dan kompensasi kegiatan reklamasi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Dengan perencanaan yang baik,
reklamasi memberi manfaat yang positif. Untuk itu, setiap reklamasi harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.